Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 18. Jika benar itu adalah Fernando, maka semuanya bisa dijelaskan. Kodir berpikir dengan cepat. Yang pertama adalah sikapnya. Sikap Fernando sangat dingin dan tidak menganggapku, sedangkan Hadi berusaha menyenangkan aku. Yang kedua adalah teripang Ruslan. Seseorang akan membutuhkan uang dan koneksi untuk mendapatkan barang semacam itu, dan teripang tersebut adalah pemberian Fernando. Melihat hal ini, Kodir sangat yakin bahwa petinggi itu adalah Fernando. Meskipun Kodir tidak tahu identitas Fernando, tapi Fernando adalah seseorang yang dapat menggerakkan Kasril. Hal itu sudah cukup untuk menjelaskan latar belakangnya. Kekuasaan Fernando sangat besar. Pak Kodir, di luar ada orang yang mencari Anda. Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Sekarang adalah jam kerja, saya tidak mau bertemu siapa-siapa. Kodir mengerutkan kening. Tetapi orang itu mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga pasien Tazudin. Anda pasti bersedia bertemu. Keluarga Tazudin. Kodir terkejut dan bayangan Fernando langsung muncul di benaknya. Cepat persilakan dia masuk. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka dan Fernando masuk dengan tenang tanpa ekspresi. Pak Fernando. Kodir memandang pria muda di depannya sambil memanggilnya ragu. Kodir merasa sedikit tidak yakin. Fernando melirik Kodir dengan tatapan dingin dan berkata, "Sepertinya kamu sudah menyadari bahwa akulah yang menyuruh Kasril." Seluruh tubuh Kodir gemetaran, dia pun lekas-lekas menjawab penuh hormat. "Salahkan saya yang tidak bisa melihat semua ini dengan jelas, bisa-bisanya saya mengira Hadi adalah Anda." Pembawaan Fernando saat ini sangat sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Kodir. Beginilah seharusnya sikap orang yang berkedudukan tinggi. Fernando sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah semua hal yang ada di hadapannya itu bukan masalah. Kodir mengingat kembali sosok Hadi, karakternya sangat berbeda jauh dengan Fernando, bagaikan bumi dan langit. Tidak masalah. Fernando melambaikan tangan dan tidak mempermasalahkannya, pria itu pun duduk di sofa. Kodir segera menuangkan segelas teh dengan hormat. "Pak Fernando, silakan minum teh." Saat ini, Kodir masih merasa sedikit ketakutan. Kemarin Kodir sangat beruntung, ketika pemikiran bahwa Fernando adalah petinggi muncul di dalam pikirannya, Kodir dengan sigap menemukan alasan untuk segera pergi dari kamar. Jika tidak, Kodir benar-benar tidak tahu bagaimana cara menangani hal tersebut dalam waktu singkat. Fernando menyesap teh dan meletakkan dokumen yang dia bawa di depan Kodir. "Lihatlah ini." "Baik." Kodir tidak banyak bertanya, dia mengambil dokumen lalu membacanya. "Pak Fernando, ini." Setelah selesai membacanya, mata Kodir berkedip. "Kenapa? Apakah hal ini sulit ditangani?" tanya Fernando. "Tentu tidak, ini mudah ditangani." Kodir buru-buru menjawab, dia berkata lagi. "Hanya saja, saya baru melihat kontrak ini 2 hari yang lalu, seorang pria bernama Edi yang membawanya ke sini. Dia mendirikan perusahaan alat kesehatan. Sepertinya orang itu adalah general manager, dia ingin bekerja sama dengan rumah sakit kami dan menjual alat kesehatan mereka, tapi saat itu saya menolaknya. Saya tidak menyangka Pak Fernando akan datang dengan kontrak yang sama. Saya tidak berencana untuk bekerja sama dengan Edi, tetapi kalau Pak Fernando sampai datang ke sini sendiri, selama Anda yang meminta, saya pasti akan melakukannya." Kodir akhirnya menambahkan, "Edi adalah general manager." Fernando agak terkejut, dia termenung dan mengingat kembali kejadian di perusahaan. Jika benar Edi yang ada di balik semua ini, maka perubahan sikap Haryati yang begitu tiba-tiba sangatlah masuk akal. "Sekarang kamu tanda tangani kontraknya dulu." Fernando sadar dari lamunannya. "Baik." Kodir menandatangani dan menyegel kontrak dengan sangat patuh baginya. Hal semacam ini hanyalah masalah sepele, tetapi hal ini bisa menjadi investasi yang bagus, sebab dirinya bisa mendapatkan simpati dari Fernando. Setelah menandatangani kontrak, Fernando langsung meninggalkan rumah sakit. "Pak Fernando, hati-hati di jalan."
beritahu saya bila Anda membutuhkan sesuatu, saya akan siap membantu kapan saja. Kodir mengantar kepergian Fernando dengan hormat. Sudah jam 4 lewat ketika Fernando kembali ke perusahaan. Oh, kamu sudah kembali. Melihat Fernando, Haryati langsung datang menghampirinya dengan ekspresi girang. Apakah kontraknya sudah ditandatangani? Semua orang di kantor melihat Fernando dengan tatapan kasihan. Menurut mereka, kontrak itu tidak mungkin berhasil ditandatangani. Haryati pasti akan mempermasalahkannya lagi dan Fernando akan terkena sial lagi. Sudah ditandatangani. Fernando menjawab dengan santai sambil menyerahkan kontrak tersebut. Ditandatangani. Suaranya yang tenang terdengar seperti gemuruh guntur di dalam kantor. Fernando berhasil mendapatkan tanda tangan untuk kontrak. Kontrak dengan rumah sakit umum sangat sulit didapatkan, tapi hanya dalam waktu 3 jam, kontrak tersebut berhasil ditandatangani. Mata semua orang memandang Fernando dengan tidak percaya. Mustahil. Haryati sama sekali tidak percaya, dia mengambil kontrak itu. Badannya gemetar ketika melihat tanda tangan serta stempel milik Kodir ada di atas kontrak. Ini benar-benar sudah ditandatangani. Tanda tangan dan cap tersebut tentu tidak mungkin dipalsukan. Tunggu, aku akan pergi sebentar. Haryati mengambil kontrak itu dan langsung pergi ke ruangan General Manager. Apa? Si miskin itu berhasil mendapatkan kerjasama dengan rumah sakit umum. Eddie melihat kontrak di depannya dengan terkejut. Bagaimana mungkin? Sial si Kodir itu, aku sudah memberinya hadiah, juga mengundangnya makan malam, dia tetap tidak bersedia untuk kerjasama dan sangat keras kepala. Tapi begitu Fernando yang ke sana, kontrak ini langsung ditandatangani. Aku tidak bisa mempercayainya. Memang sulit dipercaya, tapi tanda tangan dan stempel milik Kodir tidak bisa dipalsukan, kata Haryati. Si miskin ini benar-benar beruntung. Eddie menggertakkan giginya. Pak Eddie, saya juga merasa dia sangat beruntung, Haryati berkata. Jika sebelumnya Anda tidak pergi ke sana berkali-kali dan membukakan jalan, maka Fernando tidak mungkin bisa langsung mendapatkan kontrak itu. Pasti begitu. Eddie mengangguk, dia tidak percaya bahwa Fernando yang pendatang baru, berhasil mendapatkan tanda tangan kontrak dalam kunjungan pertamanya. Jelas sekali bahwa itu adalah hasil dari usaha dan lobi Eddie. Kebetulan saja Fernando ke sana saat Kodir telah bersedia untuk bekerja sama. Pak Eddie, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haryati berkata, Fernando adalah karyawan baru, dia baru saja mulai bekerja tetapi sudah berhasil mendapatkan kontrak. Jika dia menjadi sasaran seperti sebelumnya, itu mungkin membuat karyawan lain takut. Kamu benar, kita tidak boleh menghambat perkembangan perusahaan hanya karena seorang Fernando. Eddie mengangguk, matanya terlihat berkilat-kilat, dia mengeluarkan kunci mobil yang penuh debu dari sudut laci dan menyerahkannya kepada Haryati. Berikanlah kunci ini ke Fernando, bukankah Fernando datang terlambat hari ini? Aku akan memberinya mobil Wuling, suruh dia mengemudikannya untuk datang ke tempat kerja. Eddie tersenyum. Mobil itu telah diparkir di lantai bawah selama beberapa bulan, mobil tersebut dibeli 3 tahun lalu. Meski remnya tidak berfungsi, tapi masih bisa melaju, anggap saja itu penghargaan untuknya. Omong-omong, aku tidak boleh ketahuan sekarang. Jangan sampai Fernando tahu bahwa aku adalah general manager di sini, waktu masih panjang, kita bisa permainkan dia perlahan-lahan. Baik, mata Haryati berbinar, dia pun mengambil kunci itu dan pergi keluar ruangan. Pada saat itu, Fernando sedang menelepon. Pak Fernando, ramuan obatnya telah tiba, Anda ada di mana? Saya akan mengantarkannya kepada Anda, terdengar suara Nadia. Kamu kirimkan saja ke perusahaan, tunggu aku di bawah, aku akan mengirimkan lokasinya kepadamu. Kata Fernando. Baik, setelah menutup telepon, Fernando segera mengirim lokasinya ke Nadia. Fernando sangat berharap, ketika obat keluarga sudah dia terima, penyakitnya yang tidak bisa berdiri itu dapat disembuhkan, dan dia bisa benar-benar melakukan urusan suami istri dengan Sarah. Setengah jam kemudian, Fernando melihat keluar jendela, di bawah terlihat sebuah mobil Rolls-Royce hitam yang perlahan mendekat, mobil itu menarik perhatian banyak pejalan kaki. Bab 19. Cepat juga, mengetahui Nadia telah sampai, sebuah senyuman tersungging di bibir Fernando. Fernando,
Karena di hari pertama bekerja kamu sudah berhasil mendapatkan tanda tangan kontrak, maka sebagai bentuk penghargaan, perusahaan menghadiahkan sebuah mobil untukmu. Tepat pada saat itu, Haryati mendekati Fernando sambil mengeluarkan kunci mobil yang sudah berdebu. Wanita tersebut meletakkannya di meja Fernando. Ini mobil merek Wuling, mobil ini sudah termasuk mewah untukmu. Haryati memandang Fernando. Semua orang di kantor menoleh dengan penasaran. Mobil Wuling yang ada di bawah. Mobil itu sudah terparkir di sana selama beberapa bulan, kan? Kudengar remnya sudah tidak terlalu pakem, jadi tidak ada orang yang mau mengendarainya. Bisa-bisanya dihadiahkan untuk Fernando, menarik juga. Baik, Fernando mengambil kunci tersebut dengan ekspresi yang tidak berubah. Haryati merasa agak terkejut sebab dia tidak melihat perubahan ekspresi Fernando, seolah-olah Fernando tidak peduli dengan hal ini. Hanya seorang pecundang yang cocok mengendarai mobil Wuling. Haryati diam-diam mengumpat, dia kemudian melangkah pergi. Pukul 6 sore adalah saatnya pulang kerja, karyawan pun satu persatu beranjak pergi. Fernando membuang sampah yang tergeletak di sudut ruangan dan menjadi orang terakhir yang meninggalkan perusahaan. Mobil Rolls-Royce masih terparkir di pinggir jalan seperti sedia kala, pengemudinya sejak tadi menunggu dengan tenang. Mobil tersebut kini telah menjadi bahan tontonan banyak orang. Plat nomor mobil Rolls-Royce in sangat bagus, B99999. Iya, ayo cepat direkam. Beberapa orang menggunakan ponsel mereka untuk mengambil video dan mengunggahnya di internet. Lihat, pintunya dibuka. Wah, wanita cantik. Pintu mobil terbuka dan Nadia pun keluar. Rambut panjang Nadia yang bergelombang tergerai indah. Gadis itu memakai pakaian olahraga merek Adidas berwarna putih, serta memakai sepasang sepatu Yeezy, kedua kakinya terlihat jenjang dan ramping. Di seluruh tubuhnya terpancar gairah gadis muda, sekalinya muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Persis seperti wanita cantik di kampusku. Wanita cantik itu berjalan ke kursi penumpang. Dia memang lebih cocok duduk di kursi penumpang, bukan? Dia tidak masuk ternyata, melainkan membukakan pintu mobil. Apa-apaan itu? Bagaimana mungkin seorang laki-laki duduk di kursi penumpang? Kerumunan itu tiba-tiba menjadi heboh. Sial, dari tadi aku sibuk mengawasi wanita cantik tersebut dan tidak sempat mengambil foto laki-lakinya. Tidak kusangka wanita secantik itu bekerja sebagai sopir. Sebenarnya siapa laki-laki tersebut? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas dan hanya berhasil merekam punggungnya. Coba unggah ke internet. Setelah menaiki mobil, Fernando segera menutup jendela, sambil tersenyum tanpa daya dia berkata, Rolls-Royce memang agak terlalu mencolok. Hei, kalau bukan karena Anda yang membiarkan saya menunggu selama 1 jam, orang-orang itu juga tidak akan berkerumun. Nadia mulai menyalakan mobil sambil memutar mata ke arah Fernando. Bisa-bisanya membuat seorang gadis menunggu lama, sangat tidak gentleman. Maaf. Fernando meminta maaf. Sudahlah, siapa suruh Anda adalah Pak Fernando. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau, dan walaupun saya tidak bersedia, saya tetap harus melakukannya. Nadia mengerucutkan bibir merahnya, terdapat hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam perkataannya. Mana obatnya? Fernando segera mengubah topik pembicaraan. Nadia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak kecil yang ada di jok belakang, kemudian menyerahkannya kepada Fernando. Kotak itu berwarna gelap dan terasa nyata dalam genggaman. Sebenarnya obat apa itu? Kelihatannya sangat misterius. Nadia memandangi kotak kecil itu dengan penuh rasa penasaran. Kamu menyetir saja dengan baik, Fernando berkata dengan acuh tak acuh, kemudian dibukanya kotak tersebut. Benar-benar tidak gentleman. Bagaimana bisa Anda berbicara seperti itu terhadap seorang gadis? Nadia mendengus, tetapi dia tetap menyetir dengan patuh. Kotak kecil itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah botol sebesar ibu jari yang isinya berupa cairan hijau pekat. Botol tersebut diletakkan dengan aman di tengah busa pelindung. Di bagian tutupnya terselip sebuah catatan kecil. Fernando, untuk sementara ini ayah belum bisa pulang ke rumah karena masih sibuk dengan pekerjaan di luar negeri. Jika kamu ada masalah, carilah Pak Yasri, dia akan membantumu. Obatnya langsung diminum ya. Dengan penuh cinta dari ayah, Talib Lukman.
Dari aku kecil sampai besar selalu saja begini, setiap kali ayah pasti bilang sibuk dengan pekerjaan. Fernando memegang catatan itu dengan sedih, kemudian Fernando menyimpan catatan itu, lalu mengambil tabung obat, membukanya, dan langsung meminum cairan pekat di dalamnya sampai habis. Cairan tersebut terasa manis, menyegarkan, dan sangat kental di dalam mulut, tetapi begitu mengalir dari kerongkongan ke perut, Fernando merasakan kehangatan di bagian bawah perutnya, dan itu terasa sangat nyaman. Obatnya bekerja secepat ini. Fernando mulai merasakan gairah, seolah-olah ada sesuatu yang tertahan begitu lama dan sekarang mulai memaksa keluar. Pak Fernando, sekarang kita mau kemana? Nadia bertanya sambil mengemudikan mobil. Pulang, ke Taman Bahagia. Fernando menutup kotak tersebut, dia tidak sengaja menatap kaki Nadia yang jenjang, akibatnya, mulutnya pun tiba-tiba terasa agak kering. Fernando kembali mengingat kejadian kemarin saat Nadia dengan agresif menggodanya, gairah Fernando pun semakin menjadi-jadi. Pesona Nadia memiliki daya tarik yang luar biasa berbahaya bagi setiap pria, terutama pria bergairah seperti Fernando sekarang. Fernando menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan gairahnya. Baik, Nadia tidak menyadari keanehan dalam diri Fernando, dia menyalakan navigasi dan mengemudi dengan tenang. Setelah hari yang sibuk, begitu sampai di rumah, Haryati langsung berbaring di sofa, dia dengan bosan melihat-lihat video di ponselnya. Di gedung nomor 7 Fortune Plaza, terlihat sebuah mobil dengan plat nomor yang mengejutkan, B99999. Gedung nomor 7 Fortune Plaza. Bukannya itu di depan perusahaan. Judul tersebut membuat mata Haryati bersinar, dia pun membuka video pendek itu, sebuah mobil Rolls-Royce hitam menyilaukan mata Haryati. Gila, ini Rolls-Royce. Dengar-dengar payung yang ada di dalamnya harganya mencapai beberapa ratus juta. Ini benar di depan perusahaan. Kenapa aku tidak melihatnya saat pulang kerja tadi? Haryati menatap ponselnya, matanya berbinar-binar. Bukan hanya itu, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam mobil tersebut. Walaupun hanya punggungnya yang terlihat, tapi dia kelihatan tampan. Kalau saja aku bisa menikah dengan pria seperti itu, rasanya pasti akan luar biasa. Hati Haryati berdebar-debar. Semoga besok aku bisa bertemu dengan pemilik Rolls-Royce yang tampan ini. Dia adalah pangeran berkuda putihku. Ketika Fernando sampai di rumah, dia merasakan tubuhnya semakin panas, tapi Sarah masih belum pulang kerja. Tahan dulu, yang pertama kali harus diberikan kepada istriku. Fernando langsung minum air dingin yang banyak, akhirnya kesadarannya pun mulai kembali. Setengah jam kemudian, terdengar suara kunci dari arah pintu, akhirnya Sarah pulang. Sayang, aku pulang. Sarah terlihat memasuki rumah, setelah menutup pintu, dia membungkuk untuk melepaskan sepatu hak tingginya sambil mencari sandal, lekuk tubuh Sarah terbentuk dengan sempurna, Fernando menarik napas dalam-dalam, dia mendekati Sarah dan memeluknya dari belakang. Sayang, apa yang kamu lakukan? Sarah terkejut. Sayang, pakaian yang dulu kamu beli apakah masih ada? Fernando berbisik di telinga Sarah dengan penuh kemesraan. Masih ada, kenapa? Sarah tersipu malu, telinganya terasa panas. Demi membuat Fernando bergairah, Sarah sudah mencoba berbagai cara, bahkan dia sampai mencoba mengenakan pakaian yang sangat seksi, tetapi Fernando tetap tidak bergairah. Pakailah untukku, kata Fernando sambil tersenyum nakal. Wajah Sarah semakin merah, tapi dia menurut dan pergi ke kamar tanpa mengenakan alas kaki. Beberapa saat kemudian, Sarah keluar dari kamar. Melihat Sarah yang memakai pakaian seksi, api dalam tubuh Fernando pun mulai berkobar hebat, dia sangat bergairah. Sayang, Sarah menggigit bibir tipisnya dan menatap Fernando dengan mata memelas. Kemudian Sarah menutup matanya malu-malu, wajahnya merah seperti kepiting rebus, tubuhnya yang indah sedikit gemetar. Sarah sangat malu, tapi demi Fernando, dia bersedia. Fernando menyadari bahwa dia benar-benar sudah terangsang, seperti pria normal pada umumnya. Sayang, Fernando melangkah tanpa ragu dan langsung memeluk Sarah dengan erat. Bersambung ke bab 20. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.